gue belum pernah sih ngelihat ada podcast yang menampilkan 3 generasi perempuan terkenal dalam satu layar. Itu menurut gue kayak, oh my god. Dan tiga-tiganya, ya, gue harus bilang bahwa they are superstar. Yang satu superstar banget. Superstar, kalimatnya gini, ya buat saya yang sudah mengalami semua presiden di Indonesia, gue gini, ya juga. Dia udah hidup dari zaman Presiden RI pertama sampai Presiden sekarang. Shine. Dan dia udah jadi artis di masa itu. Yang berikutnya adalah yang paling kena sama gue tuh adalah informasi ini nih, yang soal kenapa laki-laki itu lebih cranky dibandingkan perempuan ketika lagi sakit, terutama demam. Oh iya, dia bikin konten gitu ya? Iya, itu menurut gue kayak gila, ini cerdas banget, right on the spot and very straight to the point. Kenapa? Karena gini, laki itu kalau udah sakit rewel setengah mati loh. Gue enggak. Gimana ya gue mau jawab itu ya? Sebelum muncul boyband Korea, grup cowok lokal Indonesia yang digilai remaja era 90-an. Dave. Iwat dulu. Band Indonesia, boyband Indonesia. Pertanyaannya berhenti sampai di situ loh. Boyband Indonesia, lu tebak. Boyband original Indonesia. 1, 2, 3 ya. 1, 2. Trio Libels. Ini berarti Om Dev, ini pertanyaan komplit Om Dev bisa jawab nih. Coba. Karena dioper ke Kita lempar. Oke, lu nggak usah selesaikan kalimatnya, gue udah bisa nebak. Boyband original Indonesia, Mas Naib Group. Hah? Siapa yang see you on Sunday? Kau udah ada yang see you on Sunday aja, ya ampun. Kita hari Minggu lari ya guys ya. Di depan FX ya. Di depan FX. 5.30 ya. Kita standby-nya 5.30 ya. Supaya bisa siap-siap. Terus kita bisa tenang-tenang, nggak keburu-buru. Terus abis itu bisa cek tensi dulu. Terus abis itu bisa pemanasan dulu gitu. Ya 5.30. Ohio Arin. Ohio. Aku daftarnya atas nama geng duet komunitasnya. Oke deh. Dava, kalau nggak ikut lari tapi pingin ke CFD boleh nggak? Boleh. Ya CFD-nya kan bebas ya. CFD-nya mah kan bebas. Kalau ke acaranya aku harus daftar. Ya. Oke. Salam dari Pulau Batam. Halo Batam, selamat pagi. Oke, Bajai lewat dulu sebentar. Kayaknya beda nih kopinya. Kayak lebih warna tanah gitu ya, warna tanah bener. Tapi kira-kira bakal ketemu Mas Iwet nggak ya? I don't know. Kacamata baru, ada yang ngeh kalau ini kacamatanya baru. Oke. Dave-nya mana? Nanti dong. CFD-nya berbagi sama LPS by the way. Iya, betul sekali. Cuma nanti kita lari di pinggir-pinggir aja, ya. Halo Rico, selamat pagi. Akhirnya udah jadi ya Kak kacamata barunya. Selamat pagi dari Filipina. Sehat dan bahagia selalu ya Nita. Selamat pagi Laila. Selamat pagi Atina. Kacamata baru. Bahas umbi-umbian lagi Kak. Nanti. Kak kemarin nggak siaran ya? Iya kemarin nggak siaran. Gue pingin nyontohin parodiin itu deh. Apa namanya tuh? Anak-anak Jaksel kalau lagi live tuh gimana ya? Nggak bisa lagi gue. Ada tuh
mereka tuh beda gitu kalau lagi live tuh. Yang waktu itu pernah diparodiin sama siapa temennya si Emansipasi itu? Kok Emil, bukan Emil, namanya siapa ya? Elman terus sama siapa ya? Regen apa ya? Bukan dong, Regen mah stand up komedi ya. Mana nih Dev Hendrik Pangemanan? Salam dari Bogor. Kak Iwet harus lari apa boleh jalan cepat? Lari dong. Orang udah jelas-jelas undangannya adalah lari di Car Free Day. Kita lari ya, jangan jalan, oke? Lari. Kok nggak ada suaranya? Hai. Kayaknya internet gue lagi jelek deh. Kenapa? Kok ngomong gitu? Soalnya nyangkut-nyangkut dari tadi pagi buka TikTok kayak stuck gitu. Nek, lu nenek gue apa kakek gue sih? Gue, mbah lu. Dodol lu. Cek, tes. Oke, astaga. Persembahan yang baru. Satu lagi dari Mayora. Baru Kacamata balu. Aku tuh dengan kacamata, aku mau nanya ya. Dengan kacamata ini, lo konsen dong. Gue konsen. Nih gue lagi ngeliatin merek apa sih. Dengan kacamata baru ini tuh aku mirip kayak Stanley Tucci nggak sih? Stanley Tucci. Dengan kaos hitam gini gitu ya kan, black t-shirt loh ya Stanley Tucci itu ya. Stanley Tucci nggak kan? Stanley Tucci tuh pembawaannya tuh kayaknya inggil gitu kan, kalau ngomong tuh gitu. Dia tuh gitu kan, gitu. Kalau bawain podcast tuh juga gitu. Mirip nggak? Oke, kayaknya lu kurang setuju ya. Atau gue lebih mirip kayak Stanley Sagala. apa bandnya Stanley Sagala? Protonema. Modulus. Modul. Yang mana nih? Stanley Howe katanya. Siapa Stanley Howe? Nggak tahu. Ya, lu baca dari mana Stanley Howe? Kolom komentar. Oh, Stanley siapa? Howe. Teing. Oh, suaminya Barbisu. Lu mirip suaminya Barbisu katanya. Oh, yang DJ Tea. Ciki-ciki pau-pau. Oh, ini jadi lu ganti ini yang kemarin lu cerita nih bahwa lensa progresif itu membutuhkan frame yang lebar. Kayaknya ini nggak terlalu lebar deh dari kacamata frame lu yang kemarin nih. Masa sih? Ini lebar banget, menurut gue udah gede banget. Cuma bedanya ini baru aja. Bo, beda, Bo, bentar. Nggak terima gue dibilang nggak beda. Nggak terima gue, sebentar ya. Sebentar, sabar. Sebentar pemirsa, sabar pemirsa. Beda, Bo. Coba. Sama. Gue baru mau bilang, ini yang pinter-pinter deh, yang lebih pinter dari gue. Yang duet aja yang lihat. Gini beda, ya. Bo. Beda lah, gini Bo. Ya. Narasinya si Iwet tuh gini. Lu diam dulu, botak. Dia kan narasinya si Iwet tuh gini ya. Bo, kita tuh makin tua, kita harus pakai lensa progresif, nggak boleh buang-buang uang. Kalau buang-buang uang, salah beli frame terlalu kecil. Gede, pusing kok. Lensa progresifnya it doesn't work. Aku harus beli lensa frame baru nih, gara-gara kemarin gue salah beli. Oh, ini datang. Setelah dibandingkan, coba lu bandingkan. Coba dibandingkan. Beda, Bo. Lebih gede ini tuh, gede kok. Tuh. Sama apa beda? Gede, Bo, lebih gede tuh. Ya beda 2 mili, 3 mili lah, tapi lebih gede. 2 mili, 3 mili lebih gede loh, Bo. Bo, lo bantu gue lah, Bo. Bo, bantu lah, Bo. Tolong lah, temennya nih
temennya nih baru gimana sih? Ada supportnya kali. Nggak, wet. Oh, siapa tak kenal dia? Boy orang kaya, boy anak orang kaya. Serem banget. Langsung berubah jadi kacamata hitam. Gue berasa kayak pengen dipalak, tau gak lo? Ih, lo mah jahat. Lo mah jahat. Tuh, bisa langsung dicopot, berubah lagi jadi putih. Oh, ya udah, selamat datang ya. Kita emang udah masuk usia om-om ya. Dimana kacamata hitam tuh males gonta-ganti, tinggal pasang aja klipnya. Jangan susah, jangan khawatir. Ya, sekarang kalau pakai kacamata hitam gak kayak orang buta. Kalau kemarin-kemarin apa bo? kemarin gue baru keketawaan juga sama adek gue. Adek gue Lala kan property agent ya. Terus dia gini, "Kak, temenin aku ke optik, mau ngapain?" Gue bilang gitu. "Aku suka vertigo kalau showing rumah siang-siang, kan dia vertigo." Gue gini, pakai kacamata hitam lah. Kalau pakai kacamata hitam, gue nggak bisa ngelihat klien gue ngomong apa gitu. Jadi gue pakai kacamata hitam begini-begini. Terus mau ngapain ke optik? Gue bilang gitu. Gue pengen ganti lensa gue yang kalau di outdoor itu jadi hitam. Gue gini, aduh udah deh fix, kita nih udah tua. Udah tua. Dulu soalnya gue sama adik gue tuh suka ngomongin om-om kita gini. Gila ya si Om Ponce, Om Yance ya gitu. Kalau di luar gitu, magic loh, kacamatanya bisa jadi hitam. Kita hitung ya, 3, 2, 1, jadi hitam. Scary. Dan sekarang om-om scary itu adalah lu. Bear. Berganti warna lensanya ketika terkena sinar matahari. Ya udah deh. Bo, lebih gede lah, Bo. Frame gue hari ini, Bo. Lebih gede lah, Bo. Ya. Lebih gede per beberapa mili lah gitu. Tapi oke. Iya. Dan yang penting dan yang paling utama nyaman di mata lo. Betul. Udah ya, kita copot. Bo, lo bilangin sama temen lo supaya gue endorse lah, Bo. Bo, tolong lah, Bo. Mahal banget kacamata, Bo. Capek gue minta endorsan buat lo. Lo gak mau posting suka-suka lo. Foto juga gak mau diarahkan. Datang ke event gak mau. Gimana lo mau minta endorse? Nah, gue posting mau. Datang gue berat. Capek gue ngurusin endorsement. Kan lu juga yang ngajarin gue, David. Namanya kerja itu, lu nggak bisa cuma minta. Lu harus nurture, istilah lu, client service. Apa tuh? Ya, istilah lu ya, client service. Kalau diundang event, datang David. Jangan cuma nongol pas ada maunya. Gue gini, oh gitu ya, Wet. Oke, bring you. Lu maunya endorsannya doang. Tapi diundang event, lu nggak pernah nongol. Pala gue yang jadi taruhan. David, Tom Ford kapan, David? Minyak wangi gue habis. Ngomongin minyak wangi habis, tapi gue sebentar. Sebentar, pemirsa. Minyak wangi gue habis, kok. Terus gue lagi mikir-mikir, kok Tom Ford nggak jadi-jadi nih? Katanya mau undang-undang, ya datang-datang, apa-apa. Nggak boleh ngomong. Diam. Tapi kemudian, Tuhan tuh menjawab doa umatnya tepat pada waktunya. Di saat minyak weng-weng habis, kemarin si David gue lihat dia bagi-bagi parfum, nggak ada inget-ingetnya Acan nama gue diam. Gue tuh kan anaknya gitu ya, tapi tetap gue bantu jualan dia. Itu tuh ceritanya gini gitu, sambil gue tuh meratapi, kok nggak ada sama sekali keendus buat gue gitu ya. David susah banget bukanya, David. Mesti pelan-pelan boxnya dibuka. Datang. Joie de vivre. Nggak mungkin, Wet. Gue tuh nggak mungkin bagi-bagi perfume ke tamu-tamu duet. Lu nggak gue inget. Gue tahu sprayer lu rusak kemarin. Gue bilang sama Alt punya Iwet. Rusak. Kirim yang baru.
Aduh, pagi-pagi mencium aroma nastar yang mengingatkan pada cerita masa lalu, di mana core memory terbentuk sebagai bentuk ungkapan hati yang paling dalam. Kita spray, doa, lo doa, nih sampai gagal lagi, kelar nih hidup nih. Tuhan Yesus, jangan sampai sprayernya rusak. Tuhan, kuasamu. belum gue pencet, itu tadi tipu. Bisa. Udah bener guys, spraynya udah bener, udah bisa dibeli lagi. Yuk pada geruduk dah tuh ya e-commerce. Bapa, engkau sungguh baik. Pada deg-degan, semua pada deg-degan. The moment of truth-nya bukan baunya, sprayer. Kalau sprayer rusak, Bang. Aduh, jualan kok dijadiin lawak. Ya udah, ya, hidup tuh di umur segini kita jadi lawak aja, bener nggak sih? Ember, Gitu ya. ember. Mau gimana coba kan? Iya, tadi kan Iwet bilang gini ya, aduh Tuhan tuh, the little things gitu kan, si Iwet gitu. Minyak wanginya udah habis, belum beli minyak wangi baru, dikirimin Joa Devi sama Alt sama Dave, lo happy. Itu kan the little things in life yang kita gini. Ternyata ya gitu, Tuhan tuh kita belum minta, dia udah kasih loh. Kita baru ngebatin gitu, bener nggak? Bener. Ada satu juga yang mau gue bagi. Emang mikrofon aku suaranya kecil? Di aku sih enggak, cuman mungkin itu kayaknya ini faktor psikologis karena baju lo lahak banget. Dia jadi di bawah. Lo pindahin ke sini atau lo pindahin ke sini biar kayak tai lalat nih, kayak andeng-andeng. Ya. Masa harus di sini sih, Bo? Nah, lebih kencang. Gue ngomongnya harus lebih kencang, serius? Iya. Oh, oke. Naikin lagi di sini deh, di sini. Biar lebih dekat, Harus gini dong, nanti gue kayak salah antal. Hah? Enggak kan? Capek banget. Ada yang bilang tadi tenang banget ya pagi ini. Jangan lagi. Rio pada jahat deh. Apa sih Rio kata apa? Rio bilang apa? Jangan mau dikerjain. Oh. Aduh Tuhan ya Allah. Gue mau bilang, gue mau cerita, jangan tersinggung ya. Gue nggak akan, lu jangan pancing gue, jadi gue nggak usah nyebutin nama Iwet. Iya. Ini juga bukti betapa kemarin itu malam-malam gue tuh mengucap syukur gini. Aduh Tuhan Yesus emang baik ya gitu. Jauh sebelum gue minta, dia udah atur. Ini bukti bahwa Tuhan udah atur, Tuhan sudah orkestrasi masuk keluarnya orang di dalam hidup lo. Jadi kemarin tanggal 12 itu kita kan rencana syuting podcast Duet With teman-teman ya. Syuting podcast Duet With. Tanggal tersebut itu dipilih oleh satu orang tamu yang memang kita incer pengen jadi tamu di Duet With. Oke? Kita nauin aja, aduh pengen banget orang itu jadi tamu di podcast kita. Kita ikut deh dia mau tanggal berapa. Dia pilih tanggal itu. Kita pindahin Grubuk Desa ke tanggal itu. 12 Juni akan syuting sama orang tersebut. Oke, kejadian. Aduh Tuhan baik. Thank you. Kan syuting pertama jam 10 pagi ya. Jam 6 malam, 6 sore, Hana, produser kita tuh double book tamu, Wet. Jadi ada manajer seseorang gitu, konfirmasi, Mbak Hana besok artis saya harus datang jam berapa? Hah? Astaga, aku double book tamu, gitu. Untuk episode pertama jam 10 pagi. Nah gitu dong. Aduh gimana dong? Aduh ya udah minta maaf aja Han. Kita pikir kamu manajernya nggak konfirmasi, jadi kita udah cari tamu lain. Oh ya udah. Jadi Hana minta maaf. Aduh maaf ya kak gitu. Karena kakak nggak balas konfirmasi aku pikir nggak jadi. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak Hana, nggak apa-apa. Udah dong.
jam 7 malam, manajer tamu pertama kita yang emang orang kita incer membatalkan diri artisnya. Mohon maaf, artis saya nggak jadi tamu di podcast lo karena dia harus syuting di tempat lain. Bo, on a normal day, lo mau syuting besok jam 10 pagi, jam 7 malam lo dibatalin tamu, lo akan kesel lo, Wet. Tapi lo inget ya, jam 6 sore Tuhan udah siapkan pengganti, bro. Sebelum tamu itu membatalkan diri, Tuhan udah siapin pengganti standby. Lo tau gak? Jadi gue tuh begitu ke Mbak Wati, gue gini, kan Mbak Wati cuma gini, tamu pertama membatalkan diri. Gue gini, hah? Mbak Wati cerita ke gue jam 8 sebelum gue standby fashion show. Sekarang banget nih Mbak, jam 8 malam. Tenang, sabar. Dia membatalkan diri tadi jam 7. Tapi udah ada penggantinya. Kok bisa? Karena Hana double book jam 6, penggantinya rekonfirmasi. Wah gila, Tuhan Yesus baik banget. Lo tau gak sih, at that moment gue tuh gini. Orkestrasi kehidupan itu gak main-main, say. Bener gak? Ambil moral of the story-nya adalah bantuan Tuhan selalu datang tepat waktu. Udah ya, selesai. Kita pindah topik yuk, boleh nggak? Eke deg-degan nih, Eke deg-degan. Nggak, tapi itu message itu tuh Iya, setuju strong banget buat aku, terutama waktu gue nonton episode duet Sivia Aziza. Sivia namanya Sivia. Sivia Aziza. Kan dia bilang gini, udah Om Dave, hidup itu udah ada yang ngatur, relax aja. Terus terang loh, Wet, gue tuh sempat gini dalam hati. Tahu apa sih lo? Umur lo baru 28. Gue tuh sempat gitu lagi nih. Nah kecil lo. Tahu apa sih lo gitu ya. Tapi itu nyambung. Ini kita bahas sedikit ya, recap tanpa kita menyebutkan tamu-tamu kita kemarin siapa. Kemarin tuh gue seneng banget karena syuting 4 episode, energinya menurut gue betul-betul membuncah dari awal sampai akhir. 4 tuh berat loh, Bo. 4 tuh berat. Apalagi interview orang. Karena apa? Lo mesti berpikir, lo harus constantly on focus. Dan lo kan nyerap energi orang juga kan dari tamu yang datang kan. Bener nggak? Sampai akhir, sore, itu energi gue nggak turun. Turunnya pas nyampe rumah, ambrol gue. Blar. Ya, yang gue mau highlight adalah tamu kita yang kedua. Menyambung omongan lo tadi, tahu apa sih lo anak kecil, gitu ya. Tamu kita yang kedua itu, menurut gue belum pernah sih ngelihat ada podcast yang menampilkan 3 generasi perempuan terkenal dalam satu layar. Itu menurut gue kayak, oh my God. Dan 3-tiganya, ya, gue harus bilang bahwa they are superstar. Yang satu superstar banget. Superstar, kalimatnya gini, ya buat saya yang sudah mengalami semua presiden di Indonesia, gue gini, ya juga. Dia udah hidup dari zaman Presiden RI pertama sampai Presiden sekarang. Shine. Dan dia udah jadi artis di masa itu. Yang berikutnya adalah yang tengah, favorit lo semua, geng duet. Ya, The Darling. Oke. Yang ketiga, ini Gen Z mentok. Dan gue meng-highlight kalimatnya dia ketika kita tanya, nggak apa-apa ya, ini kan supaya buat jadi teaser gitu ya. Kita tanya gini, oke, karena kita punya 3 generasi perempuan dalam satu frame, kita tanya, apa yang lo suka dan lo sebelin dari masing-masing generasi ini? Gen Z ngeliat milenial, ngeliat boomers ngeliat milenial, ngeliat Gen Z, milenial ngeliat Gen Z, ngeliat milenial. Yang Gen Z jawab gini, jujur aku tuh sebel banget loh, selalu dianggap anak kecil.
aku tuh udah gede loh, aku udah dewasa. Boleh nggak sih lihat aku sebagai manusia beneran? Terus gue cuman gini, iya loh. Itu tuh salah satu kecenderungan kita sebagai orang dewasa. Ngelihat yang lebih muda, apalagi kalau kita ngelihat dia pertumbuhannya dari dia lahir sampai dia dewasa, we will always look them as a baby. Bener gak sih? Iya, betul. Ya, True. Lo bisa ngomong tadi, tahu apa sih lo anak kecil ke Sivia Aziza karena lo lihat dia bayinya. Iya, maksudnya gue lihat, gue menyaksikan dia kecil dan gue. Iya kan? Yes, true. Jadi roman kita nih sebagai Oh, takut mata jorok. matanya hijau, ada api-apinya. Takut di ban sama TikTok, Dreng. Kaget. Guys, jangan kasih gift yang kaget-kaget gitu. Udah tahu Nini suka latah. Mau apa sih tadi? Iya, karena kita nih sebagai orang tua tuh we would like to romanticize the good old days gitu ya, karena kayak gue kan tahu Sivia, Angels, Evie masih mereka kecil, jadi tiap kali walaupun Sivia udah punya anak, tiap kali gue ngelihat dia, gue tuh ingetnya yang waktu dia nyanyi di panggung Idola Cilik tuh, ya Allah lucu amat gitu. Gue inget emaknya, gue inget ininya itunya. Iya, pun sama dengan ponakan-ponakan gue, Wet. Kayak ponakan gue kan juga udah segede-gede Bagong, Iwet. Orang Ethan itu sekarang tidurnya di kamar gue. Karena dia marah pasti kalau gue ceritain. Karena kamar tidurnya dia udah nggak cukup kasurnya, udah mentok dinding kakinya. Sementara yang satu emang lagi intern di kantornya adik gue. Nah apa sih, Bo? Ya udah bukan anak kecil kan gitu. Udah intern, Bo. Udah belajar kerja, udah magang. Dan ya kan mereka Z sama Alpha. Ya udah yang adults jatuhnya. So we need to stop treating them as children. Iya. Kemarin apa bahasanya si tamu Gen Z itu? Emerging young adults. Ya, emerging young adults. Emerging young adults. Gue kemarin itu gue langsung terhenyak, terdiam dan kayak iya lagi. Tamu yang ketiga, gue yakin ini pasti banyak potongannya viral nanti. Itu juga ya. Gue cuman gini, ya bocor, ini bukan bocor halus lagi. Tamu yang ketiga tuh juga gue gini, ini nggak bermaksud lebay ya, tapi berangkat dari isi konten podcast kita kan banyak di kata Iwet kan, David lu nggak boleh marah kalau konten podcast kita dipotong-potong, itu namanya yang nonton banyak, walaupun kan gue suka sebutin dong podcast, lu dengerin Sivia ini tuh ngomong di podcastnya siapa, tapi ya udah deh ya gitu. Jadi kemarin si tamu kita dia sebentar sebelum lo lanjutin, kekesalan itu hanya bisa dia lampiaskan, dia kirim ke gue semua video-video itu. Gue cuma gini, iya gue tahu, gue udah lihat juga. Tapi sekarang gue udah bodo amat, gue udah capek. Terus lu mau ambil, lu mau potong. Sementara tamu kita yang ketiga itu kan mulutnya kagak pakai filter ya kalau bercanda sama kita ya. Jadi tuh gue ingetin gini, Bo, hati-hati. Ini kan podcast nih, ini kan YouTube. It's okay, Bo, it's okay gue ini. Bo, tapi tamu-tamu kita itu tendensi virality-nya kontennya banyak banget. Gini, oh Bo, hapus dong Bo. Ulang dong. Ih, anak aja ulang. Ada ulang. Nek, yang itu jangan ya Nek. Habis itu dia WhatsApp, Bo, yang tadi Bo. tapi gue cuma gini, relax kali nih perempuan. Aduh, hampir gue keceplosan tapi nggak jadi, gue tahan. Udah. Tahan. Tamu yang ketiga, itu banyak banget menurut gue Easter eggs-nya. Gila, gue sampai gini.
Ini pasti dipotong. Oh iya, iya pasti banyak. Ini pasti dipotong. Ini pasti viral. Ini pasti viral. Gue cuman gitu. Terus lo pinter ya, lo pinter. Gue langsung lihat lo, gue ngerem. Pas dia lagi bagian yang bakal viral itu, lo sama sekali nggak nggak gitu. Lo diam. Gue kasih nih ya, tuh kanal-kanal berita yang pada hobi motong-motong podcast kita, gue kasih bersih tuh. Gak ada suara gue, gak ada tangan gue kasih bersih di close up-nya tuh orang, jadi lu bisa potong. Momen itu lu bisa potong, ambil. Mention lah, itu podcastnya kita, jangan cuma potong, tolong lah, kita juga butuh popularitas nih. Yang gue sedih ya nek, yang gue sedih. Kalau podcastnya, dari podcast Melanie, dari podcast Densu, dari podcast Deddy Corbuzier, orang-orang tuh mention loh nek. Apa karena kita belum terkenal ya nek? Gue juga, itu juga loh, itu kayak insert gitu tuh kan suka tuh potong-potong gue gini. Itu tuh di acara aku loh, kalian ngambil potongan itu. Masa sih Om Deh, sebutin kali gue gini. Itu tuh yang wawancara aku loh. Tapi mungkin karena yang ngomong kan artisnya. Iya, artisnya nggak bakal mungkin ngomong gitu kalau aku nggak nanya loh. Mungkin udah saatnya kita pindah ke media mainstream, Bo. Ya, kita memperkenalkan diri di media mainstream, Bo. Atau di podcast kita taruh judul gitu kayak Butterstone gitu yang banyak gitu. Butterstone. Monogram. Atau kita bikin bando yang ada namanya pakai lampu-lampu gitu, gimana? Pingkan mambo kali gue jualan donat, say. Halo. Tamu yang keempat juga nggak kalah menariknya. Mas Iwet. Yang nggak dapet jadwal. Anjir, Bo, jadwalnya ngantri sampai Maret 2026. Februari. Dan udah Maret. Abis itu kan gue ngobrol sama asistannya. Hebat-hebat ya nih orang-orang. Kita salah sekolah deh, Web. Kayaknya sih. Gimana ya? Kurang bikin ngantri podcast nih. Pindah yuk. Apa gitu bikinnya. Gue tuh belakangan lagi suka ini, Web. Trivia quiz. Trivia apa? Trivia quiz. Oh, tebak-tebakan. Trivia quiz. Lu tuh suka terpapar sama konten-kontennya Ems and Homes gak sih? Patah banget lo patah banget. Patah lo kasar kayak penyiar baru. Bridging lo kasar. Enggak, makanya lo bilang ini, aduh podcast, mungkin kita perlu cari satu mainan baru. Kayak ini tuh podcast tapi pendek-pendek. Mungkin kita harus bikin kayak gitu juga, Nek. Orang si MC Homes itu pinter loh. Dia bikin podcast tapi nggak panjang, say. Pendek-pendek. Di Reels tapi. Tahu nggak lo? Itu judulnya katanya trivia. Halo? Pin gue training ini lo Eko Junior. Udah pernah gue training sama Eko Junior. Ya refreshing lagi. Biar nggak patah bridgingnya. Aduh, ini kita mah era digital, say. Udah nggak usah terlalu halus-halus, say, kayak make up. Coba gue nanya dulu. Guys, udah pada tahu soal Ems and Homes belum? Gue tuh amazed sama mereka berdua. Coba. Udah pada tahu belum? Ems and Homes. EMSNHUMS. Sansan bilang udah. Tahu. Terus udah gitu udah. Nyak Ifat belum. Agak belum. Spill bro. Suruh spill bro. Sampai ada yang ngitungin loh. Udah 6 kali dibahas. Soalnya dia tuh tiap konten. Emang iya? Katanya. Soalnya tiap konten itu topiknya baru. Ya iyalah gitu. Mulai dari kenapa di lift harus ada kaca, kenapa semut itu harus berbaris, informasi kecil-kecil gitu loh, yang menurut gue kan kemarin ini kita ngobrol sama siapa ya yang bilang katanya
there is nothing new under the sun. Kita ini semua tuh storyteller. Kita tuh pada dasarnya cuman nyeritain ulang aja. Buku yang kita baca, kita ceritain ulang. Nonton podcastnya siapa, kita ceritain ulang. Kita kunyahin lah buat penonton kita. Nah, MC Homes itu juga gitu kan, Wet? Pertanyaan-pertanyaan kecil-kecil gitu, kayak kenapa sih semut itu berbaris? Kan mereka research dulu tuh untuk bisa mereka ceritain. Cuman 3 menit apa semenit sih di podcastnya dia? Mereka nyebut diri mereka kategori produk itu nano podcast. Nano podcast itu cuman 90 detik. Nah, kebayang nggak lo? Dalam 90 detik lo bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Yang paling kena sama gue tuh adalah informasi ini nih, yang soal kenapa laki-laki itu lebih cranky dibandingkan perempuan ketika lagi sakit, terutama demam. Oh iya, dia bikin konten gitu ya? Iya, itu menurut gue kayak gila, ini cerdas banget, right on the spot and very straight to the point. Kenapa? Karena gini, laki itu kalau udah sakit rewel setengah mati loh. Gue enggak. Gimana ya gue mau jawab itu ya? Agak bingung menanggapinya saya. Tapi gue ingat, lu kalau sakit rewel. Nah, iya kan? Gue rewel banget kan, sampai gini. Ganggu banget si Iwet kalau sakit, bener nggak? Iya. Kayak seluruh dunia harus tahu, satu. Yang kedua kayak, sorry ya, tolong atensi, perhatikan pada saya tuh lagi sakit loh. Iya, kayaknya lu tuh paling derita nestapa satu dunia. Najong. Lo tahu nggak alasannya kenapa ternyata? Kenapa? Karena perempuan itu punya hormon estrogen. Dan hormon estrogen itu yang membuat perempuan kuat. Yes, mereka bisa menghadapi menstruasi, premenstrual syndrome, mereka bisa mengandung, melahirkan estrogen. Oh, see? Those information. Dengan time span kita ya. Tadi gue baca The Cult, postingannya The Cult. Dia bilang katanya generasi sekarang itu kita tuh time span perhatian kita tuh makin pendek-pendek. Lu tau nggak tahun 2012 perhatian kita sebagai manusia di layar itu 72 second. Sekarang surveinya mereka 40 sekian second. Jadi kita tuh mampu fokus, laser fokus di layar sebelum dapat distraksi, sebelum tergoda oleh distraksi cuma 40 second, Wet. 40 second. Semakin pendek-pendek. Nah, si nano podcastnya MC Homes ini berhasil nyolek perhatian kita di second-second pertama kita. Oh, dia punya TikTok juga, say. Jahat ya lo. Ya, bingung. Gimana sih? Kan kalian yang lebih muda. Kok kalian yang bingung main TikTok? Hai, good morning. Om Iwan sama Om Dev. Good morning. Boleh ya, Om? Boleh banget. It is expected from you guys. Expected. Udah, kita udah menerima dengan lapang dada kalau kita akan dipanggil Om. We are okay. Hi Nahum, hi Ames. Hai, Om Dev. Hai, Om. Jadi Nano Podcast tuh apa sih sebenarnya? Kenapa kalian bisa mencetuskan nama Nano Podcast itu? Ya, jawab ya. Iya. Nahum yang jawab, coba cerita. Boleh. Iya. Jadi kenapa kita bilangin Nano Podcast? Sebelumnya hai dulu buat ini apa? Buat geng duet. Gimana sih, Nahum? Salam kenal. Ini ponakan-ponakan. Iya. Kita hari ini mau kenalin ponakan-ponakan kita tuh, ada Nahum sama Amy. Mereka berdua adalah kreator di balik Nano Podcast yang dari tadi kita bahas tuh, yang lo semua udah ngitungin udah 6 kali katanya kita mention. Udah deh ya, pagi hari ini kita kenalin aja kreator-kreatornya. Kalau udah pada tahu, good for you. Belum tahu, follow. Oke? Nah, lanjut Hum. Iya. Oke. Jadi coba mendekat karena katanya suara kecil. Jadi iya. Kenapa bilangnya Nano Podcast? Karena kita kan kalau di digital marketing itu kan ada istilahnya nano, mikro, makro gitu-gitu kan. Terus
akhirnya ya kita kepikiran kayak karena kita mau bikin podcast tapi dalam bentuk dalam waktu 1 menit, ya udah kita pakai istilah nano aja yuk. Karena kita pernah dengar sebuah podcast namanya micro podcast, itu kayak dia cuma 5-10 menit gitu. Terus ada istilah itu toh, micro podcast. Ya udah kita coba singkatin lagi 1 menit, ya udah kita sebut nano podcast aja gitu. Itu sih. Kalian mulai bikin itu tuh kapan sih, Hum? Mungkin Amy bisa ceritain. Sebenarnya kita udah bikin podcast udah dari lama, tapi kita udah sering bikin konten-konten bareng gitu. Tapi kayaknya belum ada yang kayaknya bukan effortless ya, tapi maksudnya sustain itu. Akhirnya kita pikir kita bikin konten ini aja deh, maksudnya yang yang kira-kira bite size, yang 1 menit cukup. Karena kan emang kalau kita sendiri attention span pakai social media, karena kita kan pakainya di Instagram sama TikTok. Iya. Iya. Aduh, ketahuan nih Bobo. Biasain. Suka ada kejutan gift namanya. Fireworks. Terus social media attention span-nya pendek gitu kan. Jadi kayak pikir ya udah yang pokoknya 1 menit atau ya 1,5 menit gitu. Pokoknya udah paling itu dikit. Yeah. Dan yang cute dan yang lucu adalah, just in case you guys did not know, Nahum sama Amy ini pasutri. Iya. Pagi-pagi udah di rumah bareng, masa bukan pasutri. Om Dev nih gimana? Kalau pagi-pagi nggak di rumah bareng itu kan nggak boleh, Om Dev. Om Dev nih gimana? Iya juga. Ya kali-kali habis ronda semalam kan mana gue Mas Dev nggak boleh encourage buffalo gathering. Cannot, okay? No buffalo gathering. Ajong lu, Nah, yang kita juga pengen tahu ya, walaupun podcastnya itu nano gitu ya, 1,5, 1 menit gitu. Tapi boleh cerita nggak sih Aim atau Nahum, the research that goes into those short content gitu untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kan kalian kayaknya pakai research ya? Betul. Iya. Jadi emang iya sih, kayaknya emang itu istilahnya emang semacam bukan kelebihan, cuma sesuatu yang emang kita tajamkan gitu. Betul. Jadi emang proses research-nya sih emang kita kumpulin dari banyak sumber sih. Kita googling, kita cari di Wikipedia, kita cari di artikel-artikel. Yes. Tapi palingan yang mau ini kan adalah justru yang kita tajamkan bukan cuma skill research-nya, tapi kan research kayak one thing, tapi gimana menceritakan dalam 1 menit itu kan yang butuh skill. Oh my god. Itu sama kayak yang dibahas sama tamu duet with yang pertama kemarin. Dia ngebahas soal gini, the skill of storytelling. Ya, semua orang memang punya cerita. Semua orang tahu ada fakta ini, fakta itu, segala macam. But how you tell the story or you retelling the story to people, itu yang butuh skill. Iya, dan kita thank you banget dilatih sama Om Iwet di radio. Iya, lu tuh mantan penyiarnya Hard Rock ya. Tapi seriusan si Iwet pernah ngasih training ya? Guna ngasih ilmunya dia? Iya, bukan kan aku waktu itu produsernya Om Iwet di Good Morning Hard Rock Show. Oh, lu produser. Aduh, berat ya hidup lu, Hom. Berat ya. Berarti Nahum ini produsernya Iwet sama Melanie zaman mereka masih jadi penyiar kan? Ari Kirana. Ari. Oh, Ari Kirana. Lebih better dikit lah. jadi gini, Nahum itu dulu produser gue waktu di Hard Rock sama Ari. Dan dari dulu tuh gue sama Ari selalu bilang, anak ini lucu ya. Dia tuh selalu punya sesuatu yang dia bawa ke kita dan bikin kita gini, kok kita baru tahu ya, gitu. Kan diva penyiar pagi kan nggak bisa tuh dikasih yang info-info standar tuh nggak bisa gitu. Ya, itu satu. Nah, Jemima itu kamu punya siaran di Trax kan dulu ya? Enggak, aku di grup lain. Kamu di Prambors? Enggak, aku dulu di 99ers Jakarta sama di... Oh iya, bener. Jadi mereka berdua nih siaran, tapi kamu pernah kerja di majalah juga pernah kan? Iya, di Cosmo. Nah. Ya.
Jadi mereka berdua emang punya basic penulisan yang baik, Dave. Oh, oke. Kalau gitu boleh nggak sih mungkin Nahum sama Amy ya berangkat dari pengalaman kalian bikin jadi produser, jadi penyiar, jadi writer, terus akhirnya sekarang ngerjain Nano Podcast gitu. Kasih ringkasan mungkin ke geng duet yang juga pengen mengcopy apa yang kalian copy. Tadi kan kalian bilang research is one thing, tapi to be able to deliver the message menarik, concise, yet very entertaining, dan juga ada hooknya dalam 1 menit, itu kan different thing gitu. How did you guys do it? By the way, andaikan lu bisa lihat, Wet, gue tuh sekarang multitasking loh. Gue nanya, gue ngelihat diri gue sambil gue tangan kanan gue ngetap loh. Oh my god, gue keren banget loh, Wet. I can do this. Wow. Sebentar ya sebelum dijawab, guys. Kayaknya lu ini kalau baru lihat layar gue 503. goyang, itu that's me tapping. Oh. Guys, ini baru 538 likes-nya. Tolong, ayo bekerja lebih keras ya. Kita masih tetap butuh 1 juta likes. Jangan kendor. Let's go. Oke, silakan. Oke. Ayo, apa pertanyaan? Biar kurang latihan ya Om Iwan kayaknya. Parah banget loh. Gimana caranya untuk kalian bisa menceritakan kembali fakta-fakta tersebut dengan riset yang dalam tapi hanya 90 detik? Apa sih kuncinya gitu? Oh, oke. Kamu jawab. Kalau aku bilangnya sih sebenarnya ya kayak kumpulin. Terus udah gitu kita kan emang selalu openingnya adalah straightforward. Jadi dibilang kayak kenapa misalkan gitu, kenapa di lift banyak kaca. Jadi buat viewers atau yang kayak nontonin udah tahu akan dapatnya tuh message-nya apa. Jadi mereka udah tahu, oh gue akan dapat ini gitu. Dan kita kan emang bilang kenapa dalam 1 menit. Jadi mereka juga udah tahu siapin waktu dalam 1 menit udah akan gitu. Untuk motong-motonginnya, wah itu emang kita harus tega-tegaan sih. Kayak emang banyak banget info yang menarik. Tapi belum tentu penting gitu kan. Jadi kita emang harus tega-tega juga motong-motongnya. Terus untuk concise, kalau itu kayaknya Nahum deh jawab. Iya. Kadang-kadang ketika kita bahas 1 poin, kita kayak apa ya, tergoda buat mengelaborasi lebih jauh gitu. Kayak, oh itu jauh nggak ya? Tapi ternyata setelah kita pikir-pikir, oh nggak kok, dari 1 kalimat ini sebenarnya udah ke-squeeze inti message-nya gitu. Nah makanya itu sih buat kita akhirnya jadi kayak, udah deh, kita jangan kecuali emang poin itu penting banget. Jadi kita bikin layer-layer lah. Oh ini kita elaborasi di sini, kita elaborasi lagi sampai akhirnya jadi 1 kesimpulan. Kayak gitu-gitu sih. Tapi keren sih. Thank you. Dan congratulations juga karena sekarang mereka berdua ini sudah difitur menjadi salah satu segmen di Volkatif. Congratulations. Oh ya ampun, hebat. Iya. Iya. Jadi mereka seminggu sekali ya konten kalian naik di Volkatif ya. Iya, seminggu sekali. Iya, tapi guys, ayo di follow Ems and Hums-nya, ada di TikTok, ada di Reels juga, ya, terutama yang di TikTok juga, gitu. Tapi masuk akal banget tuh yang Amy bilang ya, buat kita nih kreator-kreator di TikTok kalau bikin video, direct aja pesannya dalam beberapa second pertama tuh penonton udah harus nebak, udah harus tahu isinya apa. Gue juga sebagai penontonnya, gue paling tahu nggak loh, kalau gue nonton video misalnya review restoran gitu. Tunggu ya informasi lengkapnya di akhir video. Nggak pengen. Gue gitu. Gue nggak mau gitu. Atau gini, pengen tahu donat ini belinya di mana? Di follow dulu, nanti video berikutnya kalau rame akan di drop. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau, maunya sekarang, right there and then gitu. Sama relate juga tuh yang Amy bilang gitu. Kadang kita kalau ngedit video atau kalau kita ngomong tuh kita suka nggak tega ya. Aduh ini sayang ya, bagus informasinya, masukin kali. Akhirnya jadi videonya gemuk, nggak pungguh gitu, kayaknya kok bosen gitu. Itu gue banget Om Iwet. Gue baru mau ngomong. Om Dev tuh namanya om-om ya. Kalau bikin konten semua mau diceritain, semua mau diomongin. Gue bilang tahan, nggak usah semua. Ember. Kita belajar dari Ems and Hums. Yes. Bener. Kemarin tuh aku sempat melihat dan aku ikut live-nya kalian yang kalian main trivia. Yes. Iya. Itu lucu banget loh. Jadi kalian udah ngembangin berbagai macam produk tuh dari yang Nano Podcast itu. Kalian juga punya YouTube ya kalau nggak salah ya?
Punya. Kita ada long podcast. Jadi kalau di Reels atau di TikTok kita taruhnya 1 menitan. Kenapa dalam 1 menit? Tapi kalau di YouTube kita bikinnya longer podcast. Terus itu udah ada beberapa tamu, tapi belum ada yang viral ya, kayak duet. Enggak, kita juga nggak semua viral kok yang. Pengen viral sih. Pelan-pelan. Terus kemudian sama kalian bikin live juga. Iya. Live kan kayak kita emang bahasnya trivial things. Jadi emang tipe-tipe topiknya ya itu sesimpel gitu-gitu. Jadi itu sebenarnya kita bikin juga karena kayak pengen kayak small talk juga kan. Topik itu misalkan kayak misalkan Om Dave sakit. Om Dave sakit kalau siapa yang sakit tadi? Om Dave kan kalau keren. Aku. Gue iya aja biar cepet. Iya gitu. Jadi Om Dave kayak ada kayaknya lu ini sakit karena gini deh gitu. Jadi dan itu bisa jadi small talk. Nah kalau di trivia kayak kita kayak quote unquote ujiannya, ya nggak sih ulangannya, UTS-nya, UAS-nya. Kuisnya. Iya, benar-benar. Tapi gue setuju loh bahwa materinya kalian itu suka aku pakai untuk jadi small talk dan ice breaking ketika lagi presentasi. Thank you. Yes. Gue kalau kadang suka sama klien gitu, Bo. Jadi atau kadang-kadang trivia kalian itu aku pakai untuk sebagai pembuka di presentasi untuk nebelin insight dari sebuah plan. Iya. Thank you so much. Dan mereka selalu gini. Oh ya, tahu dari mana? Ems and Homes. Follow deh, gitu. Ya pintar Om Iwet, harus ada begitunya. Aku juga sih, tapi kalian nggak usah terima kasih. Aku selalu pakai materi kalian untuk presentasi. Tapi sayangnya aku nggak pernah presentasi, jadi belum pernah dipakai. Nggak usah terima kasih dulu ya. Jangan terima kasih. The thought that counts, yes. Indonesia itu ujiannya. Iya, kuisnya. Tapi ya, kemarin tuh aku kepikir kenapa juga kita ngundang kalian. Sebenarnya aku kan jiwa kompetisinya sangatlah tinggi ya. Aduh, feeling gue enak. Aku tuh jiwa kompetisinya kan sangat tinggi ya. Aku tuh pingin aja gitu menunjukkan kepada halayak ini gitu ya, bahwasanya pengetahuan aku tuh luas gitu. Om Dave eye roll. Udah olahraga ya pagi-pagi matanya eye roll. Coba. Dari Ems and Homes. Kita pesan. Sorry, bukan cuman trivia. Kita pingin bikin quiz in the morning. Trivia in the morning with Ems and Homes. Yes. Ya. Gue harus konsen. Ya, mereka quiz masternya, mereka kasih pertanyaan kita yang jadi pesertanya. Oke? Jadi ini silakan. Sorry. Rules-nya adalah ini pertanyaannya rebutan. Jadi ntar sesuai namanya Om Dave misalkan namanya Om Dave gitu. Om Iwet gitu ya. Iwet. Oke, siap. Ini setiap pertanyaan poinnya 100. Jadi kita banyak-banyakan. Mana kalkulator kita? Oke. Dan siapin dulu. Kalkulator. Mana semua kita Homes? Aduh. Sebentar. Oke. Sudah. Ini Om. Oke. Om Jeffrey Baworun tuh sebagai host tahun 90-an nonton nggak? Itu gimana? Terus geng duet nanya gini, terus kita ngapain? Lu tap-tap. Oh iya. Oke. Lo kalau misalnya boleh. Geng duet kalau mau ikut jawab juga boleh, supaya bisa ada contekan untuk kita kalau kita bingung, ya kan? Benar. Ya. Oke. Yuk, kita ready. Siap. Yang pertama gampang banget. Siapa pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Iwet. Gue duluan. Gue hampir Dev. Oke, saya Om Dave dulu ya. Om Dave. Mohon maaf. Dihajar Dewan Toro. Iya betul. Kesel banget. Gue juga tahu. Ayo. Oke.
organ dalam tubuh kita itu ada banyak. Dan organ apa yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh? Iwat. Organ tunggal, bukan, maksud gue jantung. Kita ambil jawaban pertama ya. Enggak, iya kedua kali. Ini kan buat entertainment tadi. Lu pengen gue lakban dewet mulutnya. Organ tunggal. Geli lu gak layak main sama MCN Hooks, wet. Ih, ngapa sih? Ayo, oke. Ayo. Ih, satu sama. Tadi jawabannya. Jantung. Jantung. Lu gak layak, wet. Jawab jantung. Lu operasinya kepala, bukan jantung. Yang operasi jantung tuh gue. Jantung is my thing. Nggak gitu cara mainnya, Des. Oke, lanjut. Iya benar. Ya. Pertanyaan ya. Pasti Om Iwet sama Om Dev pernah nonton Disney. Pasti tahu karakter namanya Mickey Mouse. Iya. Tahu. Pertanyaannya, berapa jumlah kancing di celananya Mickey Mouse? Iwat. Benar. 2. Betul. Kompetitif ya. Mintanya apa sih? Leo. Leo juga. Enggak. Baju kancing 2 tuh nggak masuk akal loh. Ih, kenapa? Dia kan bajunya over celah gitu. Harusnya di 4. Oh, di celan kan coba lu cek deh. Nggak mungkin 2 ya. Kan jasnya dia gitu, over celah gitu. 2. Oke, mengejar Om Dev. Oke. Ayo. Yang mana? Sebelum muncul boyband Korea, grup cowok lokal Indonesia yang digilai remaja era 90-an. Iwat. Dev. Apa? Dev. Om Iwet dulu. Band Indonesia, boyband Indonesia. Pertanyaannya berhenti sampai di situ loh. Boyband Indonesia. Lu tebak. Boyband original Indonesia. Itu 1, 2, 3 ya. 1, 2. Trio Libels. Ini berarti Om Dev, ini pertanyaan komplit Om Dev bisa jawab nih. Coba. Karena dioper kok. Kita lempar. Oke, lu nggak usah selesaikan kalimatnya, gue udah bisa nebak. Boyband original Indonesia, Mas Naid Group. Hah? Lo lihat nggak komentar Emi tadi? Hah? Mohon maaf, kita belum. Dia boleh ponakannya Becky, tapi dia bukan Becky, dia kagak tahu. Kan lu nanya original boy band. Lu Google deh. Aduh, capek. Mas Naid Group. Emang jawabannya siapa? Kayak pertanyaan dulu kali ya. Oke. Dia remaja era 90-an dan punya lagu Inikah Cinta. Iwat. Oh. Udah Om Dev udah kayak Inikah Cinta Kahitna. Bukan. Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Oh. Dia kahitna lagi. Aduh, capek. Iya. Gue pertanyaannya belum selesai ya. Lu PR ya, Iya. duet. Lu Google deh Mas Naid Group. Itu tuh di original. Nanti coba kita cari tahu. Ya, oke. Aduh, tahu capek ya Allah. Oke. Nih, berikutnya ini. Iya. Ini kali ya. Bahasa dengan jumlah penutur asli terbanyak di dunia adalah Bahasa dengan jumlah penutur asli. Iwet. Hah? Cina. Betul, Mandarin. Yes. Oh, penutur
asli itu maksudnya jumlah penduduknya yang menggunakan bahasa aslinya. Mandarin. Oh, lu demen tuh, Wet. Secara dia kan gila-gila Cina. Aduh Tuhan ya Allah. Oh, bahasa dengan jumlah penutur asli terbanyak. Oke. Berarti bisa aja kita cari negara dengan jumlah penduduk terbanyak dong. Iya. Itu logika gue. Iya, dan juga sebarannya di mana-mana karena mereka banyak banget. Bukannya negara dengan penduduk paling banyak tuh India ya, Nek? Udahlah, Dev. Udah Cina, Dev. Cina ya. Oke. Gue baru satu deh, Nek. Ini Om satu, Om Iwan 4 ya. Coba sekarang ini. Pertanyaan berikutnya. Pasti tahu Michael Jackson dong, jelasin gitu. Michael Jackson terkenal dengan goyangannya. Dia juga terkenal selalu pakai sarung tangan. Di tangan mana dia selalu pakai sarung tangan itu? Kiri atau kanan? Iwet. Oke. Kanan. Nggak mungkin. Kenapa? Lu pernah nggak pakai sarung tangan di tangan kanan, terus lu jadi nggak bisa mainan handphone? Pasti di kiri. Tangan kanan. Sarung tangan dia itu ujungnya dipotong-potong. Ujungnya dipotong sarung tangan dia. Bener nggak MSN Homes? Ada yang gitu model. Iya, tuh bisa main handphone. Itu adalah kanan. Lihat tuh. Mostly Gue bener kan? Bener kan? Bener. Oh, di kanan. Ikhlas deh, mau pertanyaan apa? Aduh. Gak apa-apa. Kamu kadang begini aja, udah happy. Request deh pertanyaan apa? Aku diundang jadi peserta juga udah happy masuk ke TV gini. Gue seneng banget loh trivia quiz kayak gini. Gue suka sekali loh, beneran loh. Ya, lu seneng karena lu menang. Coba lu kalah. Kita masih ada waktu lagi dong. Lagi. Satu lagi. Pertanyaannya ini cukup sulit nih. Kata geng duet, pertanyaan tentang make up pasti Dev bisa jawab. Lo sambil cari ya. Iya. Dia beneran. Apa nggak usah, yang ada aja. Itu serba bisa. Tentang geografi. Nggak apa-apa. Tentang geografi. Oke. Ya. Negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia ya adalah Iwet. Oke. Indonesia. Salah. Kita juga tahu Indonesia. Bukan. Negara dengan jumlah pulau terbanyak. Dengan jumlah pulau terbanyak. Kalau tadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak Cina. Cina ini bisa bikin pulau. Enggak. Memang segala sesuatu bisa dibikin di Cina tapi nggak pulau. Gue pikir jawabannya Cina. Cina kan segala bisa bikin ya. Ya, nggak salah. Lu nggak salah tapi bukan pulau. Jepang. Di antara komen ada yang bener tuh. Om Iwet dan Om Div. Oh iya. Swedia ya? Jepang. Emang Jepang pulaunya banyak yang? Ada banyak. Kanada, South France, Swedia, Oceania, Kanada, Vietnam, Filipina. Lu pada ngarang ya geng duet? Lu menyesatkan. Sweden ya? Iya bener. Sweden. Yes. Oh. Sweden itu punya 267.000 pulau. Wow. Cuma katanya kebanyakan nggak ada penduduknya sama sekali. Penduduknya. It was mentioned by the Minister of Public Health Facility waktu dia bilang salah satu kesamaan antara Indonesia sama Swedia adalah masalah bagaimana mereka menjangkau warganya because of the islands. Dia bilang gitu. Iya. Oke. Gitu. Swedia ya. Oke. Jadi So now we know. Gak ada. Nggak ada. Geng duet. Ini 100 tulis nggak tahu sih. Keren. Oke, let's tally up. Berarti yang menang ya udah pasti Iwet lah ya. Iya. 5-1. Gue cuma menang di Ki Hajar Dewantoro, Wet. Iya bener. Nggak apa-apa. Artinya lo berpendidikan. Ya kan?
Bikin reguler main kayak gini seru. Libatkan geng duet kali, gimana caranya? Nanti ya Om. Iya. Biar kita atur jadwalnya biar Om Dev juga semangat. Om Dev kalau ini kasih tahu kita Chelsea. Iya, enggak. Aku belajar dari sekarang. Iya, pokoknya aku akan sering-sering kan gini, kan runtutannya adalah trivia ini adalah ujian dari konten-kontennya Ems and Homes. Jadi lo harus ikutin semua konten-kontennya supaya you get the knowledge. Jadi ketika kita main trivia, kita tahu jawabannya, gitu kan? Bisa. Betul. Ini konten kita nggak selalu menjawab. Maksudnya pertanyaan trivia kita nggak selalu ada di konten, gitu. Jadi Aku capek sama lu, Em. kenapa? Nyari kurang latihan. Lo nanti lain kali kalau misalnya Dave ikut lagi bikin pertanyaan, apakah kepanjangan BB pada BB cream? Nah, sekarang gantian kita yang kasih pertanyaan untuk Ems and Homes. Ada konten yang lu kirim ke gue di semalam yang kepanjangan dari bagasi dulu apa? Oh iya. Lu tanyain. Oke. Apa kepanjangan dari baper? Bawa perasaan. Pintar. Apa kepanjangan dari koper? Wow. Oh, kotak pergi. Salah. Kotak perjalanan. Salah. Wow. Kompartemen pergi atau kompartemen? Salah. Nggak tahu. Dave koper tuh, korban perasaan. Yang bagasi gue lupa, Dave. Kepanjangannya apa? Satu lagi, apa kepanjangan dari bagasi? Ya, ini pasti perasaan-perasaan juga loh. Aku tahu. Iya. Baper tapi nggak siap. Emang iya baper tapi nggak siap? Kurang tepat. Bahagia enggak, cuma dapat sedihnya aja. Go follow Ems and Homes. Mereka ada di TikTok, mereka ada di Reels. Nanti kabarin kalau kalian punya trivia night lagi. Nanti kita post. Jadi geng duet juga bisa ikut. Kita juga bisa ikutan lagi nanti kuisnya. Yes. Thank you so much. Dicari pertanyaannya si Mas Sani Group. Mas Naid. Sorry. Salah deh. Thank you so much, darling. Bye.